Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathur Rahman SPD, calon guru penggerak dari Kabupaten Lombok Timur II, bertempat tugas di SDN 1 Karangbaru. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan pembelajaran yang terintegrasi dengan model pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di video kali ini, pembelajaran berdiferensiasi akan terlihat pada pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajarnya, yaitu atau disebut dengan readiness. Pada kelas 5 SDN 1 Karangbaru ini telah saya petakan readiness-nya itu menjadi 3 kelompok. Ada kelompok kurang, sedang, dan baik. Ini dilihat dari kemampuan atau kesiapan belajarnya. Kemudian diferensiasi yang kedua akan terlihat pada praktik pembelajaran ini pada bagian diferensiasi produk. Pada akhir kegiatan, guru akan menugaskan siswa untuk menuliskan rasa ungkapan terima kasihnya terhadap pahlawan yang telah mempertahankan bangsa ini dengan berbagai bentuk produk sesuai dengan yang diinginkan oleh siswa, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan minat siswa. Ada yang berbentuk paragraf, ada yang berbentuk lagu, dan ada yang berbentuk cerita bergambar. Sedangkan pembelajaran sosial emosional akan terlihat pada bagian pendahuluan, yaitu yang pertama, guru akan meminta siswa untuk bercerita secara berpasangan. Nah, dalam teknik pembelajaran sosial emosional ini yang disebut dengan teknik kegiatan role play komunikasi aktif. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, guru akan mengajak siswa untuk mindfulness atau berkesadaran penuh. Menyampaikan pesan ke salah satu teman. Nah, itu cara kita kalau tidak masuk sekolah. Paham anak-anak sekalian? Baik. Nah, jadi sebelum kita belajar, anak-anak ya, sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan berdoa. Oleh karena itu, saya minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Silakan Nanda, ya. Silakan kamu pimpin doa. Baik, silakan yang
Lihat pasanganmu, jangan lihat payung. Pikirkan apa yang akan kamu ceritakan. Ya, pikirkan apa yang. Silakan kita mulai dari sekarang. Silakan kita. Boleh suaranya keras, boleh suaranya keras. Saya kasih waktu 5 menit. Oke. Silakan. Cerita silakan. Ya. Terus, kamu nggak usah lihat temanmu yang lain. Terus, cerita. Cerita, suaranya yang keras supaya kedengaran. Boleh agak isut. Boleh? Belum maju ke dekat orangnya. Kan lagi 1 menit. Ayo lagi 1 menit. Silakan bergantian. Ya, sama lu ada, sama lu. Ya, stop. Sudah kamu bercerita satu sama lain? Sudah. Oke, kalau begitu sekarang balik ke posisinya semula. Balik ke posisi semula. Nah, saya tanya kamu. Setelah kamu mendengar cerita temanmu, apa perasaanmu anak-anak? Senang? Perasaannya lebih enak? Nah, jadi dengan saling bercerita anak-anak ya, dengan saling bercerita pengalaman dapat melatih pertama keterampilan kita bercerita. Ya. Kemudian yang kedua, keterampilan kita mendengarkan. Jadi ketika ada orang bercerita, kita juga harus dengar dengan baik. Jangan orang bercerita kita baik. Kira-kira perasaanmu gimana kalau ada temanmu yang tidak memperhatikanmu ketika bercerita? Tidak? Nah begitu juga, makanya Pak Guru suruh kalian tadi ketika kamu bercerita tidak dia dengar, perasaanmu sakit. Ketika gantianmu bercerita tidak didengar, perasaanmu juga sakit. Baik, nah paham ya? Oke. Nah selanjutnya anak-anak, sebelum kita masuk ke kegiatan kita yang sebenarnya, akan mempelajari judul pelajaran kita hari ini adalah sistem tanam paksa. Nah jadi ini judul pelajaran kita sekarang adalah sistem tanam paksa. Baik. Nah, dalam pelajaran kita ini anak-anak ya, saya bacakan dulu kamu apa yang harus kita capai setelah pembelajaran ini selesai. Yang pertama adalah dengan membaca, anak-anak ya. Nanti Pak Guru akan suruh kamu membaca teks. Membaca teks yang ada di buku yang berjudul Tanam Paksa. Kalian mengetahui atau kalian memahami apa yang dimaksud dengan sistem tanam paksa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan kita setelah ini, setelah pembelajaran ini, dengan membaca teks, kalian memahami apa tujuan dari sistem tanam paksa ini. Apa tujuan dari sistem tanam paksa ini? Kemudian yang ketiga, anak-anak sekalian, setelah kita pembelajaran ini, dengan membaca dan diskusi, anak-anak kalian dapat menyebutkan keragaman yang ada di negara kita, di
ada keragaman dari ras, ya, agama, adat istiadat. Itu yang keragaman itu mampu kamu sebutkan setelah kita selesai belajar. Nah, itulah tujuannya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke kegiatan pembelajaran, karena nanti kita akan diskusi, kita tenangkan pikiran dulu. Nah, sekarang duduknya yang bagus, yang rileks, yang santai sekali duduknya anak-anak. Kita akan mindfulness namanya. Kita akan berkesadaran penuh anak-anak, ya. Oke, kita coba ya. Baik, coba dudukmu yang bagus, yang santai. Boleh pejamkan mata, boleh, ya, santai. Sudah? Baik. Kemudian lakukan tarik nafas anak-anak melalui hidung. Tarik nafas pelan-pelan anak-anak. Silahkan tarik nafasnya pelan-pelan. Rasakan udara yang masuk. Rasakan. Kemudian hembuskan pelan-pelan anak-anak. Hembuskan pelan-pelan. Rasakan udara itu mengalir di hidungmu, terasa hangat. Kemudian rasakan gerakan perutmu mengembang, kemudian mengempis. Rasakan itu. Sudah? Baik. Lakukan sekali lagi anak. Lakukan sekali lagi. Duduknya yang rileks. Kemudian tarik nafas melalui hidungnya. Rasakan udara itu masuk. Kemudian hembuskan secara pelan. Rasakan juga hangatnya udara itu mengalir di hidungmu. Sudah? Oke. Nah, saya tanya kamu, setelah melakukan ini, pikiranmu merasa lebih baik atau bagaimana? Lebih baik. Nah, ini cara kita anak-anak ketika kita merasa bosan, merasa penat, merasa banyak sekali tugas dikasih sama Pak Guru, sama orang tua misalnya, kamu bingung. Lakukan ini, ya, lakukan ini selama 2 menit atau 3 menit, ya. Paham anak-anak? Baik. Nah, sekarang kita akan belajar sistem tanam paksa, ya. Sistem tanam paksa. Nanti silakan kamu buka halaman 30. Buka bukunya. Silakan cepat. Buka bukunya halaman 30. Kamu baca di sana bacaan yang berjudul sistem tanam paksa, ya. Sistem tanam paksa. Silakan kamu baca dalam hati selama 10 menit, anak-anak, selama 10 menit. Kemudian kamu akan mengerjakan LKS, ya. Kamu akan mengerjakan LKS yang tadi sudah saya titip lewat ketua kelas. Saya sudah titip LK-nya tadi lewat ketua kelas. Silakan kamu baca selama 10 menit boleh anak-anak. Nah, kemudian ketua kelas sudah dibagi LK-nya, sudah dibagi kelompok LK-nya, sudah lembar kerjanya sudah dibagi, sudah. Nah, mana dia? Oke, ini kelompok ini mana dia LK-nya? Nah, kalau begitu sambil kamu membaca, silahkan kamu kerjakan LKS itu. Silahkan kamu kerjakan. Nah, ini kelompoknya sudah saya atur, anak-anak. Ini berdasarkan kemampuan, berdasarkan kesiapan belajarmu. Jadi maksud Pak Guru, ada yang pinter, ada yang kurang pinter. Ini sudah saya gabung, ya. Nah, ini juga kelompok yang ini ada yang pinter, ada yang kurang pinter, ya. Begitu juga ini. Nah, jadi kita bagi menjadi 3 kelompok. Karena ada 2 teman yang tidak hadir hari ini, ya. Kita bagi jadi 3 kelompok berdasarkan kesiapan belajar atau readiness kalian, teman-teman, ya. Nah, jadi untuk mengerjakan LK ini sambil kamu baca, karena nanti kamu akan memahami bacaan itu lalu akan menjawab LKR. Nah, dengan begitu silahkan Yulia kamu maju di
untuk mengerjakan MK itu secara diskusi. Silakan maju. Kamu menghadap ke belakang, tetap jaga jarak ya. Nah, kamu tetap jaga jarak. Silahkan kamu menghadap ke sana. Nah, begitu juga kelompok yang lain, silakan. Nah, kamu menghadap ke sana, jaga jarak. Sambil membaca, satu orang menulis. Nah, bagus. Udah tutup. Nah, oke. Milih pegang bukunya, bantu temanmu jawab. Ya, bantu temannya jawab. Makan. Mulai menulis. Ya, mulai menulis. Saya kasih waktu 10 menit ya. 10 menit cepat. Silakan ya. Dibaca soalnya. Kemudian pahami bacaannya. Pahami bacaan itu, kemudian jawab LKS-nya. Silakan mulai. Saya kasih waktu 10 menit. Ya, silakan kamu diskusi ya, Nana. Oke, stop. Sudah ya? Sudah jadi yang mana? Yang sudah jadi? Bagus. Oke. Sekarang kita minta salah satu kelompok untuk maju mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, dengan demikian kamu yang menghadap ke belakang sekarang hadap ke depan. Tapi tetap duduknya di sana. Ya, tetap jaga jarak ya. Kami yang ini kita minta kelompok 3 yang maju ya, kelompoknya yang 1 boleh, silakan bacakan hasil kerja kelompoknya ya. Silakan tadi, silakan suaranya yang keras, yang lain boleh menambahkan jawaban, siapa tahu berbeda jawabannya ya. Silakan ya. Assalamualaikum. Nah, yang lain perhatikan. Hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, tidak boleh tertawa.
Bang dengar P? Bang dengar P? Iya. Tadi ya, siapa yang mencetuskan ide sistem tanam bangsa ini anak-anak? Siapa menurut pendapat? Siapa? Siapa? Johannes van der Bos. Nah, bukan Desdeker lah ya. Bukan Desdeker, tapi siapa? Van der Bos. Oke. Nah, kemudian tadi apa tujuan dari sistem tanam paksa ini? Apa tujuannya menurut kelompok ini tadi kemudian? Agar Belanda itu dapat memperoleh barang rempah-rempah yang sangat mahal sekali harganya di Eropa itu dengan cara yang mudah dan murah. Makanya dia peras rakyat kita, dia peras rakyat Indonesia ya. Kira-kira kamu suka nggak yang seperti itu? Baik nggak cara seperti itu? Baik nggak? Tidak baik. Nah, ini adalah contoh kekejaman penjajah pada rakyat Indonesia. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, ada lagi yang ingin tampil? Ada lagi yang berbeda? Siapa kelompok siapa? Ya, Nisba, silakan Nisba. Satu lagi. Suaranya keras. Ya. Karena hasil panen orang tua kita itu
Sebenarnya Belanda itu atas usaha jerih payah rakyat Indonesia. Bagus anak-anak ya. Nah, karena hasil kerjamu itu akan dipajang, nanti ditempel di dinding, anak-anak, supaya kamu bisa melihatnya sewaktu-waktu. Silakan dikumpulkan itu, dikumpulkan ya. Nanti akan kita pajang, ya. Kita akan pajang agar bisa kamu lihat ya. Baik. Nah, oke anak-anak. Jadi hari ini kita sudah mempelajari sistem tanam paksa, kemudian apa yang kamu rasakan anak-anak? Bagian mana yang kamu senangi dari pelajaran kita hari ini? Bagian mana? Semuanya? Oke, bagus ya. Coba anak-anak, apa pendapatmu seandainya Belanda ingin kembali lagi menjajah kita? Apa pendapatmu? Nanti sewaktu-waktu Belanda mau datang menjajah kita lagi seperti dulu. Apa pendapatmu? Kamu lawan atau kamu gimana? Iya, kita lawan. Dia tidak boleh ya, dia tidak boleh datang lagi. Karena apa? Akan menyebabkan kesengsaraan. Sekalian ya. Baik. Nah, sekarang untuk menutup sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini anak-anak, sebelum kita tutup, kamu perhatikan ya, nggak usah lain-lain ya. Sebelum kita tutup begini, saya akan memberikan kamu tugas anak-anak. Saya akan berikan kamu tugas, nanti dikerjakan di rumah, ya, kerjakan di rumah. Apa tugasnya? Kamu sangat berterima kasih tidak sama pahlawan seperti Deus Dekker itu? Kamu berterima kasih tidak? Kenapa kamu mau berterima kasih? Atas apanya? Jasanya apa? Menentang sistem? Iya. Nah sekarang gini, nanti di rumah kamu buat sebuah paragraf atau gambar cerita, ya boleh, atau lagu ya boleh, yang menyatakan apa? Menyatakan rasa terima kasihmu kepada para pahlawan yang sudah memperjuangkan nasib rakyat Indonesia. Bayangkan anak-anak, kalau mereka tidak memperjuangkan nasib kita dari penjajah Belanda, apa yang akan terjadi? Iya, kita akan susah. Oke, jadi nanti kamu buat salah satu paragraf atau cerita atau gambar, ya, sesuai kesenangan kamu nanti, untuk menyatakan rasa terima kasih kepada pahlawan. Sudah? Paham kamu? Paham? Oke. Nah itu jadi tugasnya anak. Nah karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, mari kita tutup dengan doa. Nah, ya. Nah kali ini saya sendiri yang akan memimpin doanya. Sekarang duduk kamu yang bagus. Duduknya yang bagus. Ya, duduknya yang bagus. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini anak-anak, mari kita berdoa dalam hati dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Berdoa mulai dalam hati ya. Selesai. Oke. Nah, jadi sekalian, apa yang kita pelajari hari ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Pak Guru berharap jaga kesehatan, tetap bahagia agar kita terhindar dari